Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konverter AC-AC dan cycle converter. Di sini ada kontrol tegangan AC satu fasa. Dasar dari rangkaian ini, dari pengontrol tegangan AC satu fasa, untuk gambar A terdiri dari sepasang SCR yang dihubungkan back to back atau juga dikenal sebagai inverse paralel dan anti paralel antara suplai AC dan beban. Koneksi ini memberikan kontrol simetris gelombang penuh dua arah dan pasangan SCR dapat diganti dengan triak. Untuk gambar yang B, untuk aplikasi berdaya rendah, pengaturan alternatif ditunjukkan pada gambar C dengan 2 dioda dan 2 SCR untuk menyediakan koneksi katoda umum untuk menyederhanakan rangkaian gerbang tanpa memerlukan isolasi. Dan pada gambar yang D, dengan 1 SCR dan 4 dioda untuk mengurangi biaya perangkat, tetapi dengan peningkatan perangkat kerugian konduksi, kombinasi SCR dan dioda yang dikenal sebagai pengontrol tri-rod seperti yang ditunjukkan pada gambar E, memberikan kontrol tegangan asimetris setengah gelombang setengah searah dengan penghematan perangkat, tetapi memperkenalkan komponen DC dan lebih banyak harmoni, sehingga tidak praktis dan untuk digunakan kecuali untuk beban pemanasan daya rendah. Dengan kontrol fase, konduksi fase arus beban untuk periode yang dipilih dari setiap siklus input tegangan, dan dengan kontrol on-off, saklar menghubungkan beban untuk beberapa siklus tegangan input dan meluruskannya untuk beberapa siklus berikutnya, atau siklus integral kontrol. Untuk saklar dihidupkan dan dimatikan beberapa kali dalam setengah siklus alternatif dari tegangan input atau pengontrol tegangan AC atau pulse width modulation atau PWM. Ini adalah gambar pengontrol tegangan AC satu fasa. Untuk gambar A, gelombang penuh 2 SCR dalam inverse paralel. B, gelombang penuh dengan triak. C, gelombang penuh dengan untuk pengontrol tegangan AC satu fasa, untuk kontrol fase simetris gelombang penuh SCR T1 dan T2 pada gambar ini pada gambar A masing-masing berpedoman pada alfa dan P plus alfa dari 0 persimpangan atau zero crossing dari tegangan input dengan memvariasikan alfa aliran daya atau beban dikontrol melalui kontrol tegangan dalam alternatif setengah siklus. Selama satu SCR membawa arus, SCR lainnya tetap bias balik oleh penurunan tegangan di SCR konduktor. Prinsip operasi dalam setiap setengah siklus mirip dengan yang dikontrol penyearah setengah gelombang. Dan seseorang dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk analisis rangkaiannya. Pengoperasian beban R ditunjukkan pada gambar ini, menunjukkan tegangan tertentu dan bentuk gelombang arus untuk pengontrol tegangan AC satu fasa dua arah yang dikendalikan pada gambar sebelumnya dengan beban resistif. Tegangan output dan bentuk gelombang arus memiliki setengah gelombang simetri dan tidak ada komponen DC. Ini adalah bentuk gelombang untuk pengontrol tegangan gelombang penuh AC satu fasa dengan beban R. Dari persamaan-persamaan yang ada, seseorang dapat memperoleh hubungan antara beta dan antara gamma dan alfa untuk nilai off tertentu, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ketika alfa meningkat, sudut konduksi dari gamma berkurang. Bukan gamma.
dan demikian RMS nilai arus berkurang. Ini adalah gambar karakteristik kontrol dari pengontrol tegangan AC satu fasa dengan beban ML. Yang kedua ada pengontrol tegangan AC satu fasa dengan kontrol on-off. Kontrol siklus integral sebagai alternatif untuk kontrol fase. Metode kontrol siklus integral digunakan untuk sistem dengan konstanta waktu yang besar. Misalnya beban pemanasan. Di sini saklar dihidupkan untuk waktu Tn dengan n siklus integral dan dimatikan untuk waktu Tm dengan siklus integral karena SCR atau triak yang digunakan di sini digunakan pada zero crossing. Tegangan input dan mati terjadi pada arus nol. Supply harmonik dan intervensi frekuensi radio sangat rendah. Namun komponen frekuensi subharmonik dapat dihasilkan yang tidak diinginkan karena mereka dapat mengatur resonansi subharmonik dalam sistem catu daya, menyebabkan lampu berkedip dan dapat mengganggu frekuensi alami beban motor yang menyebabkan osilasi poros. Berikut adalah gambar kontrol siklus integral. Untuk gambar A, tipe bentuk gelombang tegangan beban, dan untuk gambar B, 15 aktor adalah faktor daya dengan siklus kerja K. PWM AC koper, seperti dalam kasus penyara terkontrol, kinerja pengontrol tegangan AC dapat ditingkatkan dalam hal harmonik, kualitas arus output, dan faktor daya input oleh kontrol PWM di PWM AC koper. Konfigurasi rangkaian dari satu unit satu fase tersebut ditunjukkan pada gambar ini. Di sini saklar yang sepenuhnya dikontrol S1 dan S2 yang terhubung dalam antiparalel dinyalakan dan dimatikan berkali-kali selama setengah siklus positif dan negatif dari tegangan input masing-masing S1 aksen dan S2 aksen. Menyediakan jalur freewheeling untuk arus beban S1 dan S2 yang mati. Filter kapasitor input dapat disediakan untuk melemahkan arus frekuensi pesaklar tinggi yang diambil dari supply dan juga untuk meningkatkan faktor daya input. Untuk gambar selanjutnya menunjukkan tegangan output dan memuat gelombang arus untuk chopper AC satu fasa. Dapat ditunjukkan bahwa karakteristik kontrol koper AC tergantung pada indeks modulasi M yang secara teoritis bervariasi dari 0 hingga 1. Yang berbentuk gelombang ini adalah jenis tegangan output dan bentuk gelombang arus dari satu fasa PWM AC koper. Koper PWM 3 fase terdiri dari 3 koper, satu fase yang terhubung dalam konfigurasi delta atau 4 kawat bintang. Yang ketiga, kontrol tegangan AC 3 fasa. Poin pertama adalah terkendali fasa kontrol dengan tegangan 3 fasa. Beberapa kemungkinan konfigurasi rangkaian untuk regulator terkendali fasa 3 fasa yang dikontrol dengan beban yang terhubung dengan bintang atau delta ditunjukkan pada gambar berikut. Poin A sampai H. Konfigurasi dalam A dan B dapat direalisasikan oleh 3 regulator AC fasa satu fase yang beroperasi secara independen satu sama lain dan mudah untuk dianalisis. Dalam gambar A, SCR harus diberikan peringkat untuk membawa arus saluran dan menahan tegangan fasa. Sedangkan pada gambar B, mereka harus mampu membawa arus fasa dan menahan tegangan saluran. Dalam gambar B, arus bebas dari harmonik triplen, sementara ini hadir dalam delta tertutup. Faktor daya dalam gambar B sedikit lebih tinggi. Rentang kendali sudut tembak untuk kedua rangkaian ini adalah 0 sampai 180 derajat beban R.
Dalam rangkaian C dan D, dalam rangkaian 3 kawat 3 fasa yang komplit untuk dianalisis. Di kedua rangkaian ini setidaknya 2 SCR, satu di setiap fasa, untuk terjaga keamanannya secara simultan untuk memulai pengontrol dengan membuat jalur arus antara jalur supply. Ini mengharuskan 2 pulsa yang dinyalakan dengan jarak 60 derajat per siklus untuk mendebilkan masing-masing SCR. Mode operasi ditentukan oleh jumlah SCR yang konduksi dalam mode ini. Rentang kendali tembak adalah 0 sampai 150 derajat. Triplet harmonik tidak ada dalam kedua konfigurasi ini. Untuk konfigurasi lain yang ditunjukkan pada gambar E, ketika pengendalian terhubung dalam delta dan beban dihubungkan antara supply dan konverter, di sini arus dapat mengalir di antara dua jalur, bahkan jika satu SCR sedang konduksi, sehingga setiap SCR membutuhkan satu pulsa tembak per siklus. Nilai tegangan dan arus SCR hampir sama dengan rangkaian yang ada di gambar B. Dimungkinkan juga untuk mengurangi jumlah perangkat menjadi 3 SCR dalam delta seperti yang ditunjukkan pada gambar F. Menghubungkan satu terminal sumber langsung ke satu terminal rangkaian beban. Setiap SCR dilengkapi dengan pulsa gerbang di setiap siklus dengan jarak 120 derajat. Baik dalam E dan F, setiap ujung dari setiap fase harus diakses. Jumlah perangkat dalam gambar F lebih sedikit, tetapi rating arus harus lebih tinggi. Seperti dalam kasus regulator tegangan satu fase terganti fase. Total biaya regulator dapat dikurangi dengan mengganti 6 SCR dengan 3 SCR dan 3 dioda. Menghasilkan regulator fase searah dengan setengah fase yang dikontrol dengan setengah fase seperti yang ditunjukkan dalam gambar G dan H untuk muatan yang terhubung dengan bintang dan delta. Kelemahan utama dari rangkaian ini adalah kandungan harmonik yang besar pada tegangan keluaran, terutama harmonik kedua karena asimetri. Namun, komponen DC tidak ada di jalur. Sudut tembak maksimum dalam regulator setengah gelombang yang dikendalikan adalah 210 derajat. Berikutnya ada pengontrol tegangan AC 3 kawat 3 fasa terkendali penuh. Gambar ini adalah bentuk gelombang tegangan output untuk pengontrol tegangan AC 3 fasa dengan beban R yang terhubung bintang. Terhubung dengan bintang dengan netral terisolasi, analisis operasi pengontrol gelombang penuh dengan netral terisolir seperti yang ditunjukkan gambar sebelumnya. Pada gambar C, setiap yang disebutkan cukup lengkap dibandingkan dengan pengontrol satu fasa, khususnya untuk beban RL atau motor. Bentuk gelombang fasa tegangan output untuk delta sama dengan 30, 75, dan 120 derajat. Untuk beban R 3 fasa yang seimbang ditunjukkan pada gambar ini. Pada interval apapun, baik 3 SCR atau 2 SCR atau tidak ada SCR mungkin aktif. Dan tegangan output seketika ke beban adalah tegangan line to neutral atau setengah dari line to line tegangan atau 0. Bergantung pada sudut alfa, mungkin ada 3 mode pengoperasian. Berikut ada cycle converter. Cycle converter ada rangkaian elektronika daya yang dapat mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda. Prinsip kerja cycle converter AC ke AC adalah dengan menurunkan frekuensi sumber rangkaian dibagi menjadi 2 buah rangkaian converter T-restore P dan rangkaian converter T-restore N yang bekerja secara bergantian dengan menggunakan cycle converter. Konverter T-restore P bekerja untuk membentuk arus keluaran pada saat periode positifnya, sedangkan konverter T-restore N bekerja setelah untuk membentuk arus keluaran pada periode negatif arus keluaran. Berikut adalah jenis-jenis cycle converter. Pertama, ada cycle converter satu fasa. Ini adalah gambar cycle converter satu fasa. Cara kerja cycle converter satu fasa yaitu dengan membagi topologi ini menjadi 2 buah rangkaian. Konverter T-restore P dan rangkaian konverter T-restore N
yang bekerja secara bergantian terlihat pada gambar berikut. Konverter tiristor P bekerja untuk membentuk arus keluaran pada saat periode positifnya, sedangkan konverter tiristor R bekerja setelah untuk membentuk arus keluaran pada periode negatif arus keluaran. Berikut ada cycloconverter 3 fasa. Gambar berikut adalah rangkaian daya cycloconverter 3 fasa berikut untuk gelombang yang terjadi pada sisi keluaran tiap fasanya. Ini adalah bentuk gelombang dari rangkaian daya konverter 3 daya. Ini adalah gambar bentuk gelombang rangkaian daya cycloconverter 3 fasa. Bentuk gelombang keluaran cycloconverter akan lebih baik menyerupai sinus dengan cara menambah jumlah pulsa sumbernya, seperti terlihat pada gambar ini. Pada poin A adalah bentuk gelombang keluaran dengan sumber masukan gelombang AC 3 fasa. Sedangkan gelombang pada gambar B adalah bentuk gelombang keluaran dengan sumber masukan gelombang AC 6 fasa. Gelombang AC 6 fasa dapat dihasilkan dengan cara menjumlahkan gelombang AC 3 fasa dengan gelombang AC 3 fasa tersebut yang digeser sudutnya sejauh 30 derajat dengan menggunakan trafo 3 fasa hubungan Y delta atau trafo penggeser fasa. Aplikasi cycloconverter dapat dilihat pada industri-industri yang menggunakan motor induksi berdaya besar dan dengan kecepatan yang rendah, seperti industri pengolahan semen, aplikasi pada rolling ball mill, Scabious drive, mind winders, dan berkapasitas lebih dari 20 megawatt. Konverter AC-AC banyak juga dipakai pada sistem pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB berdaya besar dan kecepatan berubah seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk sistem PLTB segala aplikasi generator. Ini ada gambar sistem PLTB kecepatan berubah atau variable speed rotor Blitan. Untuk yang kedua, ini ada gambar sistem PLTB kecepatan berubah atau variable speed back-to-back converter. Di sini sistem variable speed D dan E adalah sistem PLTB yang diberikan berdasarkan jenis generator yang digunakan. Gambar berikutnya untuk C, gambar sistem PLTB kecepatan berubah variable speed rotor sangkar. Untuk yang terakhir, gambar PLTB kecepatan berubah atau variable speed untuk rotor pemanasan. Sekian presentasi saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.